Politikus PDIP kritik Prabowo tarik Gibran cawapres, singgung politik transferan. Saya dalam keputusan kongres partai, makanya banyak yang selalu mau memutarbalikkan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang, bla 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 bla. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kita banyak mendapat informasi bagaimana instrumen-instrumen negara bekerja beberapa bulan ini untuk melakukan upaya-upaya penggiringan opini, mobilisasi, dan segala macam gitu loh. Jadi ini terlepas dari soal Gibran. Gibran tuh terjebak di tengah kalau menurut saya, menurut kami. Makanya saya selalu mendorong beliau agar kuat gitu ya. Karena inilah ujian buat dia dan buat keluarga Pak Jokowi. Di akhir pemerintahannya apakah menjadi batu karang yang kuat diterpa ombak atau bagaimana gitu. Nah sekarang apakah Mas Gibran akan menerima pinangan itu? Kita sama-sama lihat. Mas Wali itu, Pak Gibran itu kan masih selalu mengatakan saya di PDI Perjuangan, saya tidak ada rencana pindah. Kan seperti itu ya yang kita dengar dan kita lihat. Apakah itu kata-kata yang jujur dari dalam hati? Apakah itu serius, bukan gimmick, bukan dusta? Ya nanti kita lihat hari Senin. Apa yang terjadi pada hari Senin? Jadi persoalannya sekarang adalah memang publik melihat bahwa PD Perjuangan punya nilai-nilai yang berbeda, nilai-nilai yang kuat dalam konteks menjaga etika berpolitik gitu ya. Nah, memang saya harus mengatakan hubungan Presiden Jokowi dan keluarganya dengan PD Perjuangan, tanda kutip ya, sedang tidak baik-baik saja. Jadi diakui atau tidak diakui, jadi sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan record sebelumnya, tetapi yang jelas ada berkaitannya dengan 2024. Tetapi saya ingin selalu menegaskan, kedua pihak ini pada dasarnya saling membutuhkan ya. Jadi saya pribadi tidak berharap kedua pihak ini berpisah di tengah jalan, karena bagaimanapun bangsa ini itu sangat membutuhkan keduanya dalam posisi yang baik-baik saja. Politikus PDIP Deddy Sitorus mengkritik manuver Baca Pres Prabowo Subianto yang menarik putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Menurutnya, ini bukti Prabowo tak mengutamakan nilai dan moral dalam politik. Manuver tersebut pun dikritik karena Jokowi dan Gibran dinilai masih merupakan bagian dari PDIP dan seharusnya mendukung Ganjar Pranowo. Kan memang ada upaya terus-menerus jadikan Mas Gibran wakil. Saya kira wajar karena yang mengajakkan enggak yakin dengan dirinya. Dia pikir satu-satunya yang menentukan kemenangan dengan ajak Pak Jokowi atau keluarganya jadi sekutunya. Kata Deddy di media center TPN Ganjar Presiden, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 15 Oktober. Namanya politik, begitulah di Indonesia hari ini. Jauh dari nilai-nilai kecuali nilai transferan, imbuh dia. Deddy mengakui pihaknya tak bisa menghalangi Gibran maju sebagai cawapres Prabowo. Namun ia berharap Jokowi dan keluarga masih mengutamakan loyalitas kepada PDIP. Ya kita kan gak mungkin halang-halangin, orang punya kebebasan. Walau kita berharap di atas kebebasan ada nilai-nilai kuat. Ada yang namanya adab, rambu-rambu, mari kita kembali pada itu. Karena kalau kita minta dukungan Jokowi dan enggak pernah kita minta, karena itu sudah jeniun. Beliau sendiri dan Bu Mega yang putuskan Pak Ganjar atau Capres, ujar dia. Dan sebagai kader, tempat merintis karir dirinya dan keluarganya sampai ke atas. Itu kan secara common sense, dia harus ikut itu. Tapi kalau dia milih lain, kita hanya bilang apa? Kita harap beliau ambil keputusan jernih dan nurani, tandasnya. Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, diprediksi akan maju sebagai cawapres Prabowo Subianto apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terkait syarat capres-cawapres. Senin 16 Oktober, Gibran bisa menjadi cawapres apabila MK memutuskan capres-cawapres berusia minimal 35 tahun dan atau pernah menjadi kepala daerah. Jelang putusan MK tersebut, Jokowi juga tengah disorot publik atas anggapan mendukung Prabowo sebagai capres. Jokowi dalam sambutan saat membuka Rakernas ke-6 Projo
Sabtu 14 Oktober tidak menyebutkan nama capres yang akan didukungnya. Namun ia seperti memberikan kode-kode sosok tersebut. Salah satunya Jokowi memukul gong 8 kali saat meresmikan Rakernas 6 Projo. Ketum Projo, Budi Aris Setiadi, mengartikan pukulan gong Jokowi sebagai sinyal dukungan untuk Prabowo. Semasa masih bertugas di militer, Prabowo dikenal dengan kode 08. Budi Aris Setiadi juga menyebut Rakernas itu adalah gong dimulainya pemenangan Prabowo. Yang pertama, Rakernas 6 Projo ini merupakan kick-off atau langkah awal bagi Projo dan seluruh relawan yang tergabung di dalamnya untuk menuju kemenangan Pak Prabowo di Pilpres 2024, kata Budi dalam konferensi pers Minggu 15 Oktober. Putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu kandidat kuat cawapres Prabowo Subianto apabila Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan permohonan terkait syarat usia capres-cawapres besok, Senin 16 Oktober. Gibran dapat menjadi cawapres apabila MK memutuskan syarat minimum usia capres-cawapres berusia minimal 35 tahun dan atau mengabulkan permohonan soal frase pernah menjadi kepala daerah. Politikus PDIP Deddy Sitorus menilai momen keputusan MK akan menjadi ujian bagi keluarga Jokowi, sebab jika Gibran maju sebagai cawapres Prabowo, maka Jokowi dan keluarga akan dinilai tak loyal terhadap PDIP. Ini ujian ke Pak Jokowi dan keluarganya. Apa memang bisa menunjukkan panutan, bisa megang teguh nilai dan budi pekerti luhur, atau terjatuh dalam pilihan pragmatis? Kami sih berharap Pak Jokowi teguh memegang nilai yang kita pegang. Anut, bagaimana selayaknya politisi, pemimpin bersikap, kata Deddy di media center TPN Ganjar Presiden Menteng Minggu 15 Oktober. Itu yang kita lihat. Sulit bayangkan logika selama 2 kontestasi. Walaupun akhirnya Pak Prabowo dalam pemerintahan, itu kan tidak bisa hilangkan seluruh visi misi Pak Jokowi. Atau dengan Prabowo berbeda secara diametral, berhadapan. Jadi kita tunggu apa memang nilai dari dan loyalitas itu sudah tidak ada, imbuh dia. Deddy mengatakan kebenaran soal kabar Prabowo Gibran akan terlihat segera. Usai putusan MK, ia mengajak publik sama-sama menunggu. Kita tunggu saja, atau kubu Prabowo, katanya. Kan Selasa bakal diumumkan apa benar harapan mereka jadikan Pak Wali atau Gibran wakil Pak Prabowo. Kita sama-sama tunggu. Semua berpulang pada Pak Jokowi dan keluarga, ujar dia. Meski Deddy meyakini Jokowi akan tetap loyal kepada PDIP dan mendukung Ganjar di Pilpres. Terlebih menurutnya Ganjar diusung PDIP atas pertimbangan Ketum Megawati Soekarno Putri dan juga Jokowi. Pak Ganjar lahir dari pergumulan mendalam Bu Mega dan Pak Jokowi. Lahir dari dorongan dan endorsement Pak Jokowi ke relawan dan tokoh. Jadi sampai hari ini kita percaya, sampai nanti kita tidak bisa percaya lagi, ujar Deddy. Dan sebagai kader tempat merintis karir dirinya dan keluarganya sampai ke atas, itu kan secara common sense, logika publik, dia harus ikut itu. Tapi kalau dia milih lain, kita harap beliau ambil putusan jernih dan nurani, tambahnya. Di sisi lain, Deddy optimis PDIP tak gentar apabila memang Gibran maju sebagai cawapres Prabowo. Kalau sampai itu terjadi, pikiran kita bagaimana memenangkan Pak Ganjar. Nggak ada urusan si A, B. Jadi kita ubah strategi. Enggak, ucapnya. Kan memang ada upaya terus-menerus, jadikan Mas Gibran wakil. Saya kira wajar, karena yang ngajakkan enggak yakin dengan dirinya. Dia pikir satu-satunya yang menentukan kemenangan dengan ajak Pak Jokowi atau keluarganya jadi sekutunya. Tandas Deddy.